Halo teman-teman, udah lama banget nggak upload video YouTube. Kemarin habis pulang dari stand up Indo Jambore dan acara Enope. Lalu kemarin konser, jadi nonton konser. Jadi lama banget kayaknya nggak upload YouTube. Jadi akhirnya YouTube. Gimana kabar kalian semua, sehat-sehat? Semoga sehat semua. Sedikit update mengenai No Sugar 30 hari kemarin sudah selesai di tanggal 2 berapa ya? Bentar. Di tanggal 21. Jadi ini udahlah seminggu lebih dari No Sugar. Alhamdulillah berat badan turun sekitar 6 kilo. Ada di Instagram di highlight, silahkan dicek, di situ udah ada progresnya. Dan sekarang udah mulai kebiasaan nggak pakai gula jadinya. Sudah selama 30 hari jadi kayak makan cepet kenyang, terus ya makan dikit aja cepet kenyang gitu. Jadi akhirnya nggak makan berlebihan. Ngopi pun ngopi yang no sugar, latte. Dia itu mudah-mudahan bisa lebih konsisten lagi no sugar, jadi nggak banyak makan gulanya. Karbohidratnya juga dikit sih sebenarnya. Kalau makan nasi pun jarang sih, kalau terpaksa. Kayak waktu di stand up Kuta kemarin ya, itu dari 30 hari itu sempat gagal sekali gara-gara waktu di acara Enope. Akhirnya harus makan nasi karena vertigo kambuh, jadi akhirnya harus makan nasi di situ. Tapi ya udah, kita anggap aja itu darurat ya, darurat. Jadi ya dianggap aja 30 hari selesai, karena merasa badan udah jauh lebih enak. Olahraga pun sampai sekarang tetap masih. Buat teman-teman yang ngikutin beberapa yang di Instagram, mudah-mudahan kalian bisa lebih konsisten sih. Berat sih no sugar karena banyak banget kandungan yang kita nggak tahu. Susu murni itu, susu kalengan di Indomart itu ternyata mengandung gula juga gitu. Jadi kalau bisa konsisten. Dan juga mau balik lagi soal berbagi keresahan, soal 30 hari sudah selesai. Alhamdulillah lancar, dan sekarang mau berbagi keresahan. Dan keresahan ini kali ini bukan dari diri gue sendiri. Ada followers yang sempat ngirimin DM, katanya dia udah nonton beberapa konten gue di YouTube dan dia ngerasa akhirnya dia juga pengen cerita gitu. Terima kasih udah mau cerita, udah mau percaya buat gue jadi tempat cerita. Buat teman-teman yang nggak tahu, gue bacain apa isi curhatnya dari yang DM. Namanya dirahasiakan, Instagram juga dirahasiakan. Cukup dengerin, kita bacain aja apa keresahan dia. Nanti juga karena gue kasih di sini ya, biar kalian juga bisa baca bareng-bareng. Katanya, "Hai Mas Yud, aku udah nonton semua konten YouTube-mu Mas. Aku suka konsepnya. Aku mau share keresahanku, siapa tahu nanti bisa jadi topik kontenmu nanti. Tapi kalau mau dipakai identitasku dirahasiakan ya." Oke. Katanya umurnya 31 dan yang jadi keresahan tiap wanita kepala tiga ya pasti seputar pernikahan. Bedanya semakin umur bertambah, aku semakin gak siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Mentalku down sejak 2021 kemarin pas aku jatuh sakit dan harus berakhir di kursi roda. FYI, aku telat tahu kalau aku punya autoimun sejenis multiple sclerosis. Autoimun sejenisnya karena di saraf pusat dan sumsum tulang belakang. Intinya seperti itu. Karena telah tahu, alhasil kerusakan permanen. Sebenarnya aku melewati masa-masa suram itu bersama pria yang aku sayangi, begitupun sebaliknya. Hanya saja dengan perubahan kondisiku seperti ini, aku takut malah ketika menikah nanti dia akan semakin merasa terbeban dengan kondisiku yang sudah pasti akan semakin memburuk. Belum lagi ketakutanku kalau nanti kebutuhan seksualnya nggak terpenuhi.
Ya pokoknya gitulah Mas Yud. Satu sisi aku nggak mau kehilangan dia, aku sangat butuh dia. Tapi di sisi lain aku takut untuk melangkah. Dan semisalnya nggak jodoh, siapa lagi gitu loh Mas, pria yang mau sama aku dengan kondisiku seperti itu. Pernah terbesit di pikiranku nggak usah nikah deh, tapi itu bullshit Mas. Ortoku udah 70-an dan nggak muda lagi. Nggak tahu sampai kapan bisa sama aku terus. Dua kakakku juga udah berkeluarga, nggak mungkin juga aku ngegantungin hidupku ke mereka. Nyesek sih Mas kalau mikirin semua ini. Inilah keresahanku katanya. Setidaknya aku share gini, mungkin Mas Yud bisa berpendapat dan entah dari sisiku, sisi pacarku, keluarga, DSB, dan sebagainya. Makasih ya Mas, sukses terus. Terima kasih Mbak udah mau sempat cerita. Ketakutan tuh ini menurutku ya. Tapi sebelum menurutku ini kemarin aku udah up di Instagram dan barangkali ada teman-teman yang mau ngasih masukan ataupun ngasih salam buat mbaknya. Banyak yang ngasih juga. Ada yang bilang, Mbak kamu kuat dan pasti akan ada pria yang melihat kamu bukan dari mata tapi dari hati, percayalah. Terus juga ada yang bilang jangan banyak pikir ya Mbak, semangat terus untuk sehat, jangan takut blog online Mbak. Terus ada temen gue namanya Tempe Ultra, katanya suruh follow dia aja, nanti aku hibur terus, sorry nggak bisa berkata-kata manis. Lalu ada juga Fikih nih dari orang Cirebon, katanya bakal wong Cirebon tak gratis lain Mbak temenan busung. Silakan dikontak. Terus juga ada Hagian Sonana, katanya jangan berputus asa, semangat terus, lelaki yang terus menerima itu yang tulus menerima kekurangan dan kelebihan. Terus ada lagi, sampaikan ke pasangan saat ini kalau pasangan bersedia dan siap dengan segala resiko maka jalani bersama. Lalu ada teman gue juga namanya Feby, komunikasi intinya. Banyak juga harus cerita ke pasangannya tentang keresahannya. Ada yang bilang cuma peluk mbaknya, selalu kuat ya. Kalau ada yang bilang lagi nggak tahu Payut mau bilang apa, cuma bisa bilang tetap semangat buat mbaknya. Ada teman lagi Gavin bilang peluk dari jauh untuk mbaknya. Lalu ada lagi dari Twista, Mbak everything gonna be okay, jangan takut untuk melangkah, semangat terus. Itu beberapa yang DM ini, silakan, ini ada buktinya, ada beberapa yang ngasih semangat buat mbaknya juga semangat. Ya jarang ada pria kayak pacarnya mbaknya yang mau nemenin dari nol, ibaratnya saling mengisi kekurangan lah, mulai dari masih sehat sampai sekarang mbaknya dikasih sakit gitu. Mungkin memang benar kata beberapa saran teman-teman, diskusiin bersama pasangannya itu adalah hal yang paling penting. Komunikasi bener adalah hal yang paling penting, diobrolin. Hal-hal yang kamu takutkan juga mbak, baiknya diomongin juga ke pasangannya. Apalagi udah berjalan sekian tahun, udah berjalan lama berhubungan pacaran gitu. Soal berhubungan seksual juga itu juga perlu dibicarakan. Ya mungkin dengan kondisi mbak ada hal-hal yang mungkin malah di luar ekspektasi suaminya, calon suaminya bisa dipenuhi gitu, hal-hal yang nggak bisa didapetin orang-orang. Kita nggak tahu, mungkin ada hal negatif dari hal itu, tapi kita juga nggak menafik kemungkinan mungkin saja ada hal positif di depan itu. Kemarin juga sempat ngobrol soal kepuasan seksual sama temen. Kepuasan seksual tuh nggak berarti harus bersetubuh aja, bisa dalam arti temen gua tuh sampai akhirnya main role, jadi main role gitu, jadi dokter dan suster, beneran jadi dokter dan suster, jadi bapak dan anak, main role gitu ketika berhubungan seksual.
Jadi yang bermain tuh nggak cuma tubuh tapi imajinasi yang main. Itu kata kata dia jauh lebih liar. Nggak tahu ya, belum belum pernah nyobain. Mungkin itu juga hal yang bisa dicobain sama Mbaknya, bahwa kepuasan seksual tuh nggak berarti hanya sekedar fisik. Bisa mainin imajinasi, sorry, visual, imajinasi juga bisa dimainin. Bisa menjadi sesuatu yang sangat unik gitu, sangat lucu. Kondisi fisik seperti itu jarang banget ada cowok yang bisa menemani sampai saat ini ya. Mbaknya juga harus bersyukur, sangat bersyukur gue juga ternyata ada cowok yang seperti itu. Cowoknya juga, masnya juga keren banget, mbaknya juga sangat keren banget gitu, bisa bertahan sampai sejauh ini ya, dan tentunya pasti akan terus bertahan sampai nanti. Gue yakin itu, dan gue doa yang terbaik sih buat mbaknya. Itu sih komunikasi sih. Kita mungkin memang ada hal-hal yang ibaratnya kita takutkan ke depannya, banyak hal negatif. Tentunya di sana juga bakal ada hal positif yang mungkin kita nggak tahu halnya seperti apa. Mungkin bagi masnya, mbak tuh kayaknya udah lebih dari cukup untuk memenuhi di segala hidupnya. Lebih dari cukup ketimbang hal-hal yang mungkin pria-pria lain pikirin. Karena setiap pria tuh kayak punya pertimbangan bahwa kecukupan dari yang dia dapetin di pasangannya itu jauh lebih cukup. Jadi baiknya sih mbak ngomong sih sama masnya mengenai hal ini. Mungkin udah pernah kalian ngomongin juga, terus lalu mbaknya juga masih mengalami ketakutan di masa depan. Dan sekali lagi, hal yang bisa gue omongin adalah ketakutan di masa depan juga akan hal-hal negatif. Kita juga pasti akan dapetin hal positif juga di sana. Ada hal positif di depan, nggak ada yang tahu masa depan. Udah bisa ngelewatin masa bersama berdua ya, mudah-mudahan juga bisa melewati masa juga ke depannya berdua. Sendirian juga mungkin gak kuat, makanya dipilihlah pria kayak masnya itu. Semangat mbaknya ya. Buat teman-teman juga yang mau nyemangatin mbaknya, silahkan komentar ataupun punya solusi buat mbaknya, silahkan komentar di bawah ya. Namanya kehidupan ya, gak ada yang tahu. Dua-duanya kalian beruntung banget. Mudah-mudahan hal bahagia bisa kalian berdua dapetin sih, apapun itu. Semoga hal-hal baik, hal-hal bahagia bisa kalian dapetin. Buat teman-teman yang lain juga, mudah-mudahan bisa dapetin kebahagiaan yang kalian inginkan ya. Amin. Yang mau curhat lagi juga boleh ya, silahkan DM di Instagram, atau di Instagram aja sih, jauh lebih aman. Nanti kita sama-sama berbagi keresahan, apa yang kalian rasain, apa yang kalian lagi pengen ngomongin, silahkan cerita aja. Dan gue nggak banyak ngasih advice ya, cuma bisa ngobrolin aja, saling ngobrol aja. Apa yang gue ngomongin belum tentu benar juga. Thank you semuanya udah mau dengerin. Kasih semangat buat mbaknya ya. Thank you.